kembangin. Itu bisa beli bibit nggak di sini? Bisa, nanti kita bantu bibit. Bibit kan kalau untuk ini banyak jenis ya. Sama trigona, kelancang juga mau banyak jenis. Ada di Indonesia itu udah 38 jenis trigona. Cuma yang memang biasa dibudidayakan itu satu lepisep. Harganya murah. Cuma untuk mencari madunya agak lambat. Jenis lepisep itu endemik, hampir di seluruh Indonesia ada. Nah, kedua itu biroi. Nah, kalau biroi itu endemik Sulawesi. Nah, itu kisaran harganya kotak biasa itu sekitar 500.000. Kalau kotak 3 susun untuk budidaya itu harganya sekitar 6,5 sampai dengan 700. Jadi nanti bawah itu untuk brooding, untuk mereka reproduksi telur, rumah ratu itu di bawah. Kotak kedua itu nanti madu. Produksi madu ada di kotak kedua. Kotak ketiga itu kotak kontrol. Jadi ketika kita akan mengontrol bagaimana keadaan, kita tidak buka kotak atas. Nah, setelah memang terlihat siap panen, kita buka kotak kedua, yang panen kotak kedua. Kita tidak mengganggu si kotak pertama itu yang berisi tempatnya telur brooding gitu kan di sana. Nah, kecuali nanti ketika kita akan split atau pecah koloni. Nah, kalau ada telur ratu lagi, telur ratu itu 3 kali lipat daripada telur yang biasa tuh. Kecil. Lebih besar ya, beda. Nah, itu nanti kita split, kita ambil sebagian daripada telurnya, telur ratunya, sebagian dari madunya, ada polennya itu serbuk sari makanan si ratu, kita pindahkan. Nah, itu nanti kita buatkan satu kotak, cukup kotak kecil aja dulu, kotak kecil dulu. Nah, nanti kotak kecil itu kita taruh di kotak posisi kotak lama kita pindah sekitar 1 sampai 2 meter gitu. Nanti yang sebagian masuk sini, sebagian masuk sana. Nah, setelah ini nanti menetas ratu akan menjadi koloni baru gitu. Dipindah, kalau udah jadi koloni baru mau dipindah kemanapun udah gitu. Dan dia aktivitas pagi sampai dengan ya kayak gini lah maghrib. Itu aktivitas dia di luar, malam itu semua di dalam. Gitu. Jadi kalau kita mau mau pindah tempat lebih baik malam karena memang posisinya di dalam. Udah ngumpul semua. Posisi mau tidur lah gitu ya. Dia disiplin, pokoknya malam di dalam aja. Orang kalah ya. Dan dia walaupun berjajar nggak mungkin dari sini pindah ke sini. Tetap satu. Masing-masing ya. Itu kan kita kalau mau nyoba ternak ya. Kalau ternak itu pasti kan harus menyiapkan makanannya mereka nih. Ini apa tuh yang harus dipersiapkan? Sebenarnya tanaman produktif ya, kayak tanaman buah itu hampir rata semua makanan dia. Cuma kan kelemahan tanaman buah itu ketika dia berbunga ada yang tahunan ya. Sedangkan dia butuh makan setiap hari. Makanya kita kalau di perkotaan rata-rata tanaman-tanaman pendukung itu kurang tersedia ya, kecuali mungkin masih di daerah gitu ya. Kalau di sini kita rekayasa vegetasi, jadi kita nanam tanaman yang berbunga setiap hari sepanjang tahun. Misalkan kayak air mata pengantin. Nah, itu ada tanaman yang itu. Terus kedua jarak batavia, yang tadi ada tuh di pagar-pagar yang merah bunganya. Terus setiap hari sepanjang tahun terus. Nah, terus macam Santos Temon, terus model ada tuh yang itu ya, buat seperti jambu dia. Kembangnya ketiga itu kaliandra merah, kaliandra pagoda, ya macam-macam kaliandra. Nah, itu sumber nektar. Selain itu kayak bunga cabe. Bunga cabe juga. Itu nektarnya tinggi. Singkong gitu. Singkong juga. Karena makanan dia 3. Satu itu nektar. Nektar itu sari bunga. Yang dikeluarkan oleh si tanaman untuk memikat si lebah untuk proses penyerbukan. Jadi simbiosis mutualisme nih antara tanaman dengan lebah. Kedua itu polen serbuk sari. Nah, serbuk sari ada tanaman yang tidak bisa kawin karena serbuk sarinya harus tercampur dengan putik sari kan. Betul. Lebah. Si lebah itu juga ngambil serbuk sarinya dari kaki. Kalau nempel nektarnya dimakan di dalam perut. Ketiga itu resin atau getah-getah tanaman. Nah, itu sumber propolis nantinya. Itu justru propolisnya. Jadi dia itu getah itu macam-macam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, itu nanti dibawa dengan kaki dia. Nah, fungsinya untuk si
apa namanya resin itu satu untuk menjaga dia dari predator, dia buat itu pintu masuknya lebih lengket, lebih panjang. Oh iya iya iya. Kedua itu untuk buat pot madu. Pot madu dia kan harus Iya, pot heksagonal gitu kan sistemnya. Enggak heksagonal, dia bulat. Oh dia bulat ya. Bukan dengan madu manis atau madu hutan ya. Oh. Dia bulat. Bulat. Nah itu nanti bulat, di dalamnya itu diisi madu baru tutup gitu. Namanya makanya dinamakan juga madu anggur, seperti anggur memang. Oh. Bentuknya. Terus dia itu memang untuk merekatkan telur nantinya dengan itu getah. Oh. Telurnya kalau lepisep itu menumpuk, kalau biroi dengan itu spiral modelnya, spiral dia ke atas. Nah itu gitu perbedaan. Terus kalau untuk lepisep cenderung lebih ramah lingkungan, jadi tidak terlalu reaktif kalau kita memang ganggu. Misalkan kalau jenis biroi itu agak nakal dikit, misalkan gigit, tapi gigitnya ya gigit kayak semut gigit kecil itu aja, atau nempel di rambut, dia lebih agresif. Kalau Itama itu memang hampir dibilang ramah, jadi kita goyak-goyak kandangnya juga dia enggak. Bentuknya 3 kali lipat lebih besar. Cuma rasa madunya itu yang paling enak itu untuk di lidah itu ya lepisep. Manisnya lebih cenderung dibanding asamnya. Utama itu lebih cenderung asam dibanding manisnya. Tapi itu kalau masalah rasa segala ada pengaruh tanaman yang diambil nggak sebenarnya? Ada tipis. Sedikit. Nah, tipis. Tapi asam itu cenderung karena ini kan proses ketika kita ngambil langsung dari sarang itu akan manis. Misalkan untuk jenis lepisep itu akan manis. Tetapi ketika dipanen itu secara otomatis itu harus diperas. Kecampur itu ya. Nah, ketika diperas akan tercampur polen dengan resin. Oh itu yang bikin asam. Ya, Yang kayak apa mas? lilin. Lilin Nah, ya, lilinnya. lilinnya. Kalau orang ini mah apa malamnya ya. Malam. Ya ya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah kan? Justru itu lebih bagus Ya. karena itu kan bahan propolis. Iya. Ketika kalau diperas itu akan tercampur sempurna tuh. Oh. Propolisnya tercampur, polen lebih bagus berarti ya? tercampur. Iya, lebih bagus. Dan kalau Itama itu kan besar pot madunya. Jadi panennya itu kita cukup bolongin, kita vakum. Vakum bisa dengan manual, bisa dengan alat vakum yang kecil. Itu bisa. Nah, itu tapi khasiat madunya memang kalah dengan lepisep karena propolisnya cuma tirisan dari dinding-dinding pot madunya dan keras itu aja. Dan kalau untuk mencari madu lebih kuat itu Itama. Itama itu satu, ketika dia dipanen kan nggak perlu dirusak pot madunya. Nah, nanti dia isi ulang. Nah, semacam isi ulang, nanti tutup lagi. Nah, itu untuk kelemahan dan kelebihannya macam-macam. Tapi kalau jenis Itama dicampurkan dengan lepisep, walaupun Itama 3 kali lipat bodinya dari lepisep, ini akan kabur, akan kalah. Makanya itu tidak bisa dicampur. Nah ini sekilas tentang lebah trigona ya.